Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Kristiani Brutu dengan NIM 3243121076. Saya dari kelas C reguler 2024. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang critical book review, di mana video ini atau critical book review ini adalah tugas dari mata kuliah evaluasi pendidikan. Nah, yang menjadi bahan critical book review saya yaitu buku tentang evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional, di mana buku ini ditulis oleh Dr. Ida Farida MPD. Nah, buku ini terdiri dari 9 bab dan 214 halaman. Buku ini saya pilih karena evaluasi pembelajaran merupakan hal yang penting atau bagian yang paling penting dalam dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa pendidikan dan calon guru seperti kami. Selama ini, banyak orang menganggap bahwa evaluasi hanya sebatas pemberian nilai kepada siswa. Padahal, evaluasi memiliki peran yang sangat luas, yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran berjalan dengan baik serta bagaimana dasar dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Nah, tujuan dari pembuatan critical book review ini adalah untuk memahami isi buku secara menyeluruh, mengkaji kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalamnya, serta memberikan tanggapan atau analisis terhadap isi buku tersebut. Nah, buku ini diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya dengan tahun terbit pada tahun 2017 dan telah mengalami beberapa kali cetakan hingga tahun 2023. Buku ini terdiri dari 9 bab yang disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar hingga pada tahap pengelolaan dan pelaporan hasil evaluasi. Nah, pertama yang kita bahas itu adalah bab pertama, di mana bab pertama itu adalah prinsip dasar evaluasi pembelajaran. Di mana di buku ini penulis membahas tentang prinsip dasar evaluasi pembelajaran. Dalam bab ini dijelaskan bahwa terdapat tiga istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu yang pertama pengukuran, yang kedua penilaian, dan yang ketiga itu evaluasi. Nah, pertama kita bahas yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka terhadap hasil belajar siswa. Nah, sedangkan penilaian adalah proses penafsiran hasil pengukuran tersebut. Sedangkan evaluasi adalah merupakan proses yang lebih luas, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan. Nah, penulis juga menekankan bahwa dalam melakukan evaluasi harus berpegang dari prinsip-prinsip tertentu seperti objektif, adil, transparan, sistematis, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar evaluasi tidak dilaksanakan secara sembarangan dan tidak merugikan peserta didik. Selain itu, ruang lingkup penilaian juga dijelaskan dalam buku ini, yaitu mencakup yang pertama itu aspek utama, yaitu aspek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan. Yang kedua itu aspek afektif yang berkaitan dengan sikap. Dan yang ketiga itu aspek kognitif yang berkaitan dengan keterampilan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada sikap dan keterampilan siswa. Nah, selanjutnya pada bab kedua, penulis membahas tentang kompetensi pengetahuan
dan teknik penilaian. Dalam bab ini dijelaskan bahwa pengetahuan tidak hanya sekedar hafalan, tetapi juga melibatkan berbagai tingkat kemampuan berpikir. Penulis mengukur bahwa terdapat beberapa dimensi pengetahuan seperti fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Selain itu, dijelaskan pula proses kognitif yang meliputi kemampuan mengingat, kemampuan memahami, dan kemampuan menerapkan, kemampuan menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan ilmu atau pengetahuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan nilai, guru harus mampu merancang soal yang tidak hanya mengukur kemampuan menghafal, tetapi juga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, selanjutnya pada bab ketiga dibahas mengenai penilaian tertulis. Penilaian tertulis merupakan salah satu bentuk evaluasi yang paling umum digunakan dalam pembelajaran. Dalam bab ini dijelaskan berbagai jenis tes tulisan, seperti tes objektif yang meliputi pilihan ganda yang benar dan salah. Contohnya itu bisa dilakukan di sekolah seperti menyelesaikan satu bab, guru melakukan atau memberikan ujian atau soal-soal kepada siswa seperti pilihan berganda. Nah, dari situ guru bisa menilai tingkat tes objektif atau tingkat pengetahuan siswa tersebut. Nah, serta selanjutnya itu tes uraian atau esai. Guru juga bisa membuat tes lisan atau sesi tanya jawab kepada siswa. Dan juga di mana di buku ini penulis juga menjelaskan bahwa dalam menyusun soal diperlukan langkah-langkah yang sistematis, mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, menyusun kisi-kisi, menulis soal, hingga melakukan analisis butir soal. Analisis ini penting untuk mengetahui kualitas soal seperti tingkat kesukaran dan daya pembeda, sehingga soal yang digunakan benar-benar mampu mengukur kemampuan siswa secara tepat. Nah, yang dimaksud dari bab ini adalah guru harus menyesuaikan soal yang akan diberikan kepada siswa. Guru tidak boleh asal membuat soal, harus disusun secara sistematis sehingga soal tersebut dapat menjadi alat untuk mengukur kemampuan siswa. Selanjutnya itu pada bab keempat, di mana bab keempat penulis membahas tentang keterampilan khususnya yang berkaitan dengan kerja ilmiah. Dalam bab ini dijelaskan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan mengamati, mengklasifikasi, mengukur, melakukan percobaan, serta menyimpulkan hasil. Penilaian keterampilan biasanya dilakukan melalui praktik langsung sehingga guru dapat melihat nyata kemampuan siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, menurut analisis saya pada bab keempat ini itu di mana guru melakukan penilaian kepada siswa itu secara langsung, di mana setelah guru menjelaskan di kelas, guru akan membuat praktek langsung atau seperti project, memberikan project atau project yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, dari situ guru bisa melihat kemampuan siswa sudah sejauh mana. Nah,
Selanjutnya itu pada bab kelima, di mana pada bab kelima ini membahas tentang penilaian kerja. Penilaian ini digunakan untuk penilaian kemampuan siswa dalam melakukan suatu tugas atau aktivitas secara langsung. Penulis menjelaskan bahwa instrumen yang dapat digunakan dalam praktik dalam penilaian kinerja ini seperti daftar checklist, skala penilaian, catatan anekdot, serta penilaian proyek dan produk. Melalui penilaian ini, guru dapat menilai tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga proses yang dilakukan oleh siswa. Nah, selanjutnya pada bab ke-6, penulis membahas tentang penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dari hasil kerja siswa yang menunjukkan perkembangan belajar mereka dalam kurun waktu tertentu. Penilaian ini memiliki kelebihan karena dapat memberi gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan siswa, tidak hanya berdasarkan satu kali tes. Selain itu, portofolio juga dapat membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil belajar mereka sendiri. Selanjutnya, pada bab ke-7 dibahas mengenai ranah afektif dan penilaiannya. Dalam bab ini dijelaskan bahwa aspek afektif mencakup penilaian sikap, nilai, minat, dan karakter siswa. Penilaian terhadap aspek ini dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, maupun penilaian antar teman. Dan juga penulis menekankan bahwa pembentukan karakter merupakan bagian penting dalam pendidikan, sehingga tidak boleh diabaikan dalam proses pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini tidak hanya menilai tentang pengetahuan dan keterampilan siswa saja, tetapi evaluasi ini juga menilai tentang sikap siswa yang menilai sikap siswa di sekolah. Nah, penilaian sikap sangat penting dalam dunia pendidikan karena kita sebagai guru harus mengetahui sikap siswa kita sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya bab ke-8, di mana pada bab ke-8 ini penulis membahas tentang validitas dan reabilitas, di mana validitas dan reabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas dalam suatu instrumen evaluasi. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Dengan demikian, instrumen evaluasi yang baik harus memenuhi kedua kriteria tersebut agar hasilnya dapat dipercaya, di mana evaluasi pembelajaran harus validitas yang dimana mengukur apa yang mampu diukur dan apa yang seharusnya diukur, dan harus juga konsistensis, di mana pengukurannya harus konsisten, tidak berubah-ubah, sehingga evaluasi dapat dipercaya. Nah, yang terakhir itu pada bab ke-9, di mana bab ke-9 ini dibahas mengenai pengelolaan dan
pelaporan data hasil penilaian. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana cara mengelola nilai yang diperoleh oleh siswa, kemudian menginterpretasikan hasil tersebut, dan akhirnya menyajikan dalam bentuk laporan. Laporan hasil belajar tidak hanya berupa angka, tetapi juga dapat berupa deskripsi yang menjelaskan kemampuan siswa secara lebih rinci. Hal ini bertujuan agar evaluasi lebih mudah dipahami oleh siswa maupun orang tua. Nah, secara keseluruhan buku ini memiliki beberapa kelebihan, yang diantaranya adalah materi yang disajikan dalam buku ini sudah disajikan secara lengkap dan sistematis, serta sesuai dengan kurikulum nasional yang berlaku. Buku ini juga mencakup berbagai jenis penilaian yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Namun demikian, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti penggunaan bahasa yang cukup formal sehingga mungkin agak sulit dipahami oleh pembaca pemula. Serta kekurangannya itu contoh kasus nyata yang dapat membantu pembaca dalam memahami penerapan konsep secara langsung. Menurut saya, buku ini sangat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa pendidikan dan calon guru, karena memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang evaluasi pembelajaran. Namun, akan lebih baik jika buku ini disajikan dengan lebih banyak contoh praktis, agar lebih mudah diterapkan dalam situasi nyata di kelas. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa buku evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional ini merupakan referensi yang sangat baik dalam memahami konsep dan praktik evaluasi pembelajaran. Buku ini tidak hanya membahas tentang teori, tetapi juga memberi gambaran tentang bagaimana evaluasi dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Nah, sekian dari critical book review saya. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan terutama yang melihat video ini. Maaf jika dalam video saya banyak melakukan kesalahan, typo, maupun videonya lengket-lengket. Saya mohon maaf. Terakhir dari saya, terima kasih. Bye-bye.